Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali dalam channel Paulus Pinonto Antirayo di program Menang Bersama Yesus. Saat ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara dalam beberapa waktu ke depan. Namun sebelum Bapak Ibu Saudara nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, komen, like sebanyak-banyaknya, dan jangan dilewati video ini atau tonton terus video ini sampai akhir agar supaya Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi khotbah-khotbah atau renungan-renungan dari saya. Dan terima kasih, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini makin berkembang berkat dukungan atau support dari Bapak Ibu Saudara yang sudah subscribe. Jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah ini atau bisa menghubungi kami di 0852 4030 2930. Nanti tim doa kami, yaitu tim doa Yabes, akan mendoakan Bapak Ibu Saudara dalam pergumulan Bapak Ibu. Dan tema khotbah atau tema renungan saya saat ini adalah kepuncak kesuksesan. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita temukan di dalam 2 Tawarik pasal 32 ayat 24 sampai ayat yang ke-31. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Dalam 2 Tawarik pasal 32 ayat yang ke-24 sampai ayat selanjutnya, yaitu ayat yang ke-31. Firman Tuhan katakan demikian. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditujukan kepadanya, karena ia menjadi angkuh, sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Hizkia mendapat kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Ia membuat pembenaran-pembenaran untuk emas, perak, batu permata yang mahal-mahal, rempah-rempah, perisai-perisai, dan segala macam barang yang indah-indah, juga tempat perbekalan untuk hasil gandum, untuk anggur dan minyak, dan kandang-kandang untuk berbagai jenis hewan besar, dan kandang-kandang untuk kawanan kambing domba. Ia mendirikan kota-kota, memperoleh banyak kambing domba dan lembu sapi, karena Allah mengaruniakan dia harta milik yang amat besar. Hizkia ini juga telah membendung aliran Gihon di sebelah hulu dan menyalurkannya ke hilir, ke sebelah barat, ke kota Daud. Hizkia berhasil dalam segala usahanya. Demikianlah juga ketika utusan-utusan Raja Babel datang kepadanya untuk menanyakan tentang tanda ajaib yang telah terjadi di negeri. Ketika itu Allah meninggalkan dia untuk mencobanya supaya diketahui segala isi hatinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama bahwa Hizkia ini seorang raja. Dia dipakai Tuhan luar biasa, seperti raja-raja yang lain yang takut akan Tuhan, yang mencari Tuhan, dan kemudian berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Namun ada raja-raja yang lain yang tidak sesuai atau yang tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh raja-raja sebelumnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat peristiwa ini atau cerita ini, ketika salah seorang raja itu Hizkia, dia mengalami sakit dan hampir mati. Lalu kemudian karena dia meninggalkan Tuhan, dia tidak berterima kasih, kata firman, dia tidak berterima kasih kepada Tuhan atas kebaikan yang Tuhan tunjukkan kepada dia, yang kemudian murka Tuhan itu menimpa Yehuda dan Yerusalem. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi kemudian dalam ayat selanjutnya diceritakan di situ bahwa Hizkia ini berbalik kepada Tuhan. Dia mencari Tuhan dengan segenap hatinya dan dia bertobat. Dia sadar. Nah, Bapak Ibu Saudara, terkait dengan tema renungan saya tentang kepuncak kesuksesan. Banyak orang berpikir untuk kepuncak kesuksesan itu sangatlah mudah, maksudnya itu sangatlah mudah, sangatlah gampang dan simple, sehingga mereka menggunakan kekuatan mereka sendiri. Nah, banyak orang tidak lagi mengandalkan Tuhan. Banyak orang karena merasa punya talent, karena merasa punya habit yang mereka bangun, sehingga mereka bisa karena biasa. Nah,
Sehingga mereka untuk mencapai ke puncak kesuksesan, maka itu sangat mudah bagi mereka. Dan mereka pikir bahwa itu adalah hal yang biasa mereka sering lakukan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, suatu ketika Hizkia mencapai puncak kesuksesan, ya, dia memiliki banyak hal yang sebagainya. Dia dipercayakan Tuhan untuk memiliki atau ia mendirikan kota-kota yang luar biasa, dan dia memiliki banyak kambing domba dan lembu sapi, ya, dan Tuhan mengaruniakan dia harta milik yang amat besar. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang dialami oleh Hizkia, dia mencapai puncak kesuksesan. Tetapi suatu ketika dia pernah tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditujukan kepadanya. Nah, sehingga pada waktu itu dia menyadari. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, ada beberapa cara agar kita bisa ke puncak kesuksesan. Nah, tentu ada caranya. Bukan berarti simple dan mudah, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang sukses dalam hidupnya, ya, para tokoh-tokoh Alkitab yang sukses dalam pelayanan, sukses dalam kehendak Tuhan, yaitu mereka bisa mencapai kesuksesan karena kehendak Tuhan, itu tidaklah gampang, butuh perjuangan, butuh ketekunan dan lain sebagainya. Dan di sini ada beberapa cara agar kita bisa ke puncak kesuksesan. Cara pertama adalah, kalau kita lihat di ayat yang ke-24, cara pertama adalah berdoa kepada Tuhan. Ayat yang ke-24, firman Tuhan katakan, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama bahwa Hizkia ini berdoa bukan hanya pada waktu dia jatuh sakit, tetapi di situ dikatakan bahwa ketika dia sakit dia berdoa. Tapi dia membangun doa kepada Tuhan, ya, sehingga itu yang membawa dia ke puncak kesuksesan. Nah, banyak orang ketika memulai dengan doa, mereka lupa ketika mereka sudah sukses, mereka lupa bahwa mereka itu memulai dengan doa, ya, ketika sudah mendapat A, B dan lain sebagainya. Ya, padahal, ya, ketika mereka belum memiliki apa-apa dan belum sampai ke puncak, ya, maka mereka masih terus bergumul berdoa, dan mereka bahkan meratap kepada Tuhan untuk mencapai kesuksesan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika mereka mulai sampai ke puncak kesuksesan, mereka lupa, sama seperti Hizkia, karena dia sudah merasa punya kota-kota, punya kambing domba, lembu dan sebagainya, harta miliknya dipercaya kepada Tuhan, dia lupa berterima kasih. Nah, ini yang sering terjadi bagi orang-orang percaya, ya. Jadi caranya adalah berdoa kepada Tuhan, ya. Cara kedua agar kita bisa ke puncak, yaitu sadar dengan dosa keangkuhan. Sebenarnya Hizkia ini sudah sampai ke puncak, tapi sebenarnya kemudian Tuhan ingin rendahkan dia, gitu. Karena kalau kita lihat, kalau dia nggak sadar akan keangkuhannya dia pasti akan prosok, dia akan mengalami downness, dia bangun bertahun-tahun, ya, karirnya dia bangun bertahun-tahun, kehidupannya bersama dengan Tuhan, dia sudah bangun semua usahanya dengan Tuhan, dia sudah bangun kerajaan dengan Tuhan, kerajaan yang Tuhan percayakan kepada dia, ya, dan kemudian bisa saja ambruk dalam beberapa saat kemudian. Tetapi karena dia sadar akan keangkuhan, maka kita bisa lihat di ayat yang ke-26, firman Tuhan katakan di ayat yang ke-26 bahwa tetapi ia sadar, ia di sini Hizkia, ya, tapi Hizkia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Nah, Bapak Ibu Saudara, cara kedua ini, Hizkia itu sadar dengan dosa keangkuhannya. Tapi kadangkala ketika kita sudah sampai puncak kesuksesan, kita malah lupa, ya, akan ternyata nih, aku Tuhan udah angkuh, aku udah sombong. Kita lupa dengan itu. Padahal Tuhan sementara mengajarkan kita agar supaya jangan kita sombong, jangan kita angkuh kalau kita sudah menjadi seorang pemimpin luar biasa, menjadi seorang yang hebat, seorang yang dahsyat, seorang yang dipakai Tuhan luar biasa, ya, bisa dipakai dimanapun, ya, kapanpun, dan sudah familiar, yang sudah terkenal. Jangan sampai lupa Tuhan, karena waktu itu Hizkia sangat terkenal di beberapa daerah, beberapa kota, beberapa bangsa. Dia sangat terkenal dengan kepemimpinannya dia, tetapi dia pun sadar dengan dosa keangkuhan, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat, dia juga mengajak, ya, bersama dengan penduduk Yerusalem. Dia tidak hanya sendiri merasa bahwa
ya dia sedang angkuh ya, atau sedang melakukan kesalahan yang fatal di hadapan Tuhan, tetapi dia ajak ya penduduk Yerusalem ya bersama-sama mereka merendahkan diri kepada Tuhan, ya merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem. Ya, ini adalah hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Hizkia. Dan cara ketiga agar kita bisa ke puncak kesuksesan, merendahkan diri kepada Tuhan. Nah, ini adalah hal yang luas. Ketika Hizkia sadar dengan dosa keangkuhan, kalau kita lihat di ayat ke-26, dia sadar dengan dosa keangkuhan. Cara yang ketiga adalah merendahkan diri kepada Tuhan. Seperti di ayat yang ke-26 tadi yang sudah kita baca, Hizkia merendahkan diri kepada Tuhan. Saya merendahkan diri kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kadangkala dosa seperti ini, dosa keangkuhan itu tidak dapat kita ketahui. Ya, itu hanya bisa diketahui oleh orang lain, dan orang lain mengingatkan kita, ataupun Tuhan mengingatkan kita agar supaya kita tidak angkuh. Nah, maka dari itu Bapak Ibu Saudara, rendahkanlah diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat, di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka kita akan mencapai kesuksesan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan bisa merubah segalanya. Ya, Bapak Ibu Saudara, mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara ada di puncak kesuksesan, tapi ketika Bapak Ibu Saudara sudah angkuh, sudah sombong, bisa saja kesuksesan Bapak Ibu Saudara akan meruntuhkan Bapak Ibu Saudara, dan itu akan menjadi suatu bumerang bagi kita. Nah, maka kita harus perlu sadar bahwa jangan kita membangun dosa keangkuhan. Teruslah rendahkan diri kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita, menyertai kita, dan kita akan bertahan di puncak kesuksesan. Dan marilah kita tetap percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh lagi, maka Tuhan akan memberkati kita. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati.